Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kaji baru. Al-Atidalu diniyu lil mustadi bihim watturaku. Moderasi beragama secara pengertian tentunya tasawuf dan tarekot. Tarekot tasawuf itu modern ajarannya, enggak tradisional. Ini yang mesti kita bahas terkait perkara-perkara amalan sholat sebetulnya. Walaupun kategori yang kita bahas masih terkait dengan ajaran ruhani atau teori tasawuf. Langsung ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulillah bil huda wa dinil haqqi liyudhirahu 'alad dini kullin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal mutafiqun. Allahumma sholli 'alan nabi hasimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Tentunya segala puji bagi Allah yang sudah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar supaya agama ini berjaya di atas seluruh agama lainnya. Walaupun orang-orang benci, orang-orang musyrik benci, orang-orang munafik benci, ya Allah berikanlah rahmat salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashim, yakni Muhammad beserta keluarganya, semoga tetap selamat dan sejahtera. Kita awali talim ini dengan syahadat-tain dan talqin dzikir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabbataka wa marifataka toharo la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ilah diniyah sholih wa ilah droti Syekh Abdul Qadir Jailani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina. Wa khususan baruhi Nur Muhammad wa khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka wa bil khusus hadiri al-mahdi khalifatul radin wa bil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ud darajat, Allahumma ya safi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma win alaina bisakatil maut wa najatan minan nari wa lafadal hisab. Rabbi sori wa yassir amri wa qul datam lisani yafqahu qawli.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja ke tajuk risalah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Amma ba'du. Bagaimana kita awali dulu kaji kita dengan hubungan sosial kita dan kepada Allah. Cara yang baik untuk bisa menahan diri dari tidak menghujat atau menjatuhkan dalam kehidupan kita, baik secara zahir maupun melalui apa yang disebut dunia medsos komunikasi, apakah itu komennya, bagaimana sih cara kita menghindari itu. Ingat sekali lagi, ikhwan, akhwat, wabil khusus, jamaah muslimin, muslimah dimanapun berada, ajaran Islam itu tidak mengajarkan hujat, tidak ada. Dasarnya udah jelas, firman Allah, Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi nggak boleh, walaupun dia salah, ya nggak boleh kita hujat. Nah, karena ada perintah dari Allah nggak boleh, ya. Baik itu share jelek atau nggak boleh, ya. Itu ajaran Islam secara krusial dibaca, Iwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhallazina amanu la yastad qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairum minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-manggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada yang menjelekkan kita, memain kita balasnya dia orang beriman gitu aja. Ya, berat memang. Karena kita ada nafsu kan, ada harga diri, tapi itu perintah ajarannya di Al-Hujurat. Juga di ayat lain, larangan. Ini krusial juga nih. Yang melarang mencaci sesembahan agama lain. Nggak boleh. Baik itu di medsos maupun berhadapan.
Di medsos aja nggak boleh, tulisan nggak boleh. La tasibul ladzina yauna min dinillahi wa yasubullaha adwam bi ghairi ilmin. Jangan mencaci maki sembahan selain Allah, dilarang. Nanti mereka akan balik menyerang. Pasti menyerang akidah, kalau diserang pasti menyerang lagi akidah kita. Mencaci maki Allah tanpa ilmu. Ya, jadi di sini harus ada dakwah ilmu. Kalau kita dicaci agama kita, dasarnya harus ada dakwah, itu secara logika sebetulnya. Makanya jauhkan dalam kehidupan, baik itu di dunia medsos, saling menghujat. Jadi dilarang, nggak boleh. Dijelaskan aja, dari dibaca Al-An'am, coba buka Al-An'am ayat 108, coba dibuka. Surah 108 ya, coba dibaca. Wala tasubul ladina wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu a'wam bighairi ilmi kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa illa rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka, lalu Ia memberikan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi jelas itu dua larangan ya. Menghujat agama nggak boleh, mendebat agama orang lain nggak boleh. Karena kalau Allah mengizinkan kayak gitu kan, ya kan? Nah, jadi ini banyak yang nggak tahu. Coba kita amati sekarang di dunia medsos. Hobinya mengecek semuanya kan. Kadang-kala individu. Bagi kita kalau mampu mempunyai ilmu agama, ngajak orang ke dalam agama itu disebut dalam surat An-Nahl ya. Ud'u ila sabil bika bil hikmatan. Ajaklah, serulah semua manusia ke dalam jalan agamamu bil hikmah. Ya. Jadi kalau kita ngajak harus dengan hikmah. Apa hikmah itu? Ini yang paling penting dalam ajaran tasawuf. Karena Islam itu sangat modern ajarannya. Tasawuf itu modern, hikmah itu ajaran tasawuf. Al-hikmatu hiya kulu mayyad kulullah bi kulubi aibadihil muqtarina. Hikmah itu apa-apa yang Allah datangkan ke dalam kolbu hamba pilihannya. Jadi ilmu hikmah itu adanya di kolbu, di hati, dipilih sama Allah tuh, yang hatinya bersih. Membersihkan hati kan secara tarekot, iya kan? Maka orang yang bertarekot itu hikmahnya tajam sebetulnya. Ya, walau alam ya. Jadi yang namanya hikmah itu apa yang bisa dirasakan oleh kolbu, bukan oleh pikiran, bukan oleh indrawi. Itu yang disebut hikmah. Makanya ada satu kitab namanya Hikam. Manung sering menjabarkan nih. Dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari kan, ya, Al-Hikam. Ya, hikam itu jamak dari hikmah. Arti kata hikam itu artinya hikmah-hikmah, isinya hikmah-hikmah yang ditulis oleh dia. Indah tuh, biasanya indah.
Maka ilmu tasawuf itu ada yang disebut ilmu adab, ilmu etika. Di situ tulisan hikmah itu terkait adab yang tinggi. Ada etika. Luar biasa sebetulnya ajaran Islam sangat modern. Nggak diajarin ke agama lain kan? Nah, kita menjadi hamba yang beretika kepada Allah. Begitu juga kepada sesama manusia. Kita menjadi hamba yang beretika ketika bergaul dengan sama manusia juga. Modern ajaran Islam itu. Moderasinya begitu, indah banget. Jauh dari caci maki, jauh dari menjatuhkan. Maka sangat dikhawatirkan kalau dunia medsos kita sekarang itu antar pengajian satu ustadz dengan ustadz lain meledek, saling menjatuhkan, khususnya kehormatannya banyak itu. Ini sudah keluar dari koridor dakwah Islam itu sendiri. Bahkan taklim Islam juga banyak dihujat. Kalau itu misalnya lain secara akidah mungkin nggak masalah, itu pun nggak boleh dibalas. Makanya harus ada taubat semuanya nih kayaknya ulama nih. Nah, jadi aneh nih. Jangan kepada personnya, apalagi kalau udah ke personnya, ke pribadinya. Jadi nggak usah didengar kalau orang memprotes pemerintah dengan apa itu presiden yang dihujat, walaupun itu katanya disebut presiden itu bukan jabatan pribadi, itu yang nggak masuk akal lah. Ya, nggak masuk akal, itu aneh. Kalau ilmu silakan bantah dengan ilmu lagi, bukan ke personnya. Dalil silakan bantah dengan dalil lagi, bukan dibantah dengan logika. Dalil harus dengan dalil lagi. Jadi tetap nggak boleh emosi lagi, ya. Nggak boleh benci lagi setelah itu. Ya, begitu modernnya ajaran Islam. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh ada saling menghujat, menjatuhkan, mencemoohkan, apalagi terkait pribadi, baik itu ke pemerintahan, baik itu ke lain agama. Kita sama tahu ajaran Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian ya. Nah, kita juga harus berprasangka baik. Kenapa mereka nggak taklim? Tetap aja berprasangka baik. Walaupun ada hal-hal yang sifatnya begini, sakit hati atau begini, nggak boleh. Tetap kita bersangka baik. Ya. Oh karena malas juga nggak boleh nyebut gitu. Karena Allah nggak memperjalankan kan. Ya, jadi ini penting. Ya, nggak boleh dicemooh. Dakwahnya pun harus dengan hikmah. Itu kan perintah Quran. Nah, arti kata harus bersih hati. Hikmah. Karena hikmah itu ditanamkan kecerdasannya kepada orang-orang yang bersih hati. Nah, bahkan harus secara umum maidil hasanah dengan nasihat mauidhah. Itu orang-orang ulama nyebutnya gitu. Mauidhah itu nasihat yang baik. Ya. Nah inilah ajaran agama kita yang sangat luhur, sangat modern, sangat mulia. Karena itu bersifat hukum taklif, keharusan. Ingat itu keharusan. Menyampaikan dakwah begitu. Maka harus banyak sabar. Hukum taklif khususnya hukum berdakwah ibadah ya. Khususnya terkait dengan ibadah sosial. Karena ada ibadah yang langsung kepada Allah ritualnya, ada ibadah sosial sama manusia. Itu harus masuk ibadah. Itu ketetapan taklifnya sama Allah begitu. Karenanya apakah cukup kita belajar fikih saja tanpa tasawuf? Ayo, itu pertanyaannya. Apakah kita cukup belajar agama itu fikih aja, hukum aja, nggak belajar ilmu rohaninya, tasawuf? Kita nukil ya dari kitab ini ya. Kitab ada suatu kitab yang sangat bagus karangan Yusuf Khattar Muhammad rahimahullah ya. Ini seorang ulama sufi. Judul kitabnya Al-Mausu'atu fil Mausadati Yusi Sifiyatihi Bibayani Adillati Sufiyati. Dia seorang sufi nih, saya Yusuf Khattar Muhammad rahimahullah, kita nukil nih. Disebutkan bahwa hukum taklif, ketetapan Allah itu diturunkan kepada umat manusia, itu beban. Kalau kita dijahatin orang harus tetap baik kan beban. Itu disebut beban taklif. Kita harus tetap baik, hasanah, mauidhah. Harus berkata baik. Berat tuh. Itu seorang sufi. Khususnya kepada manusia, apalagi kepada hal-hal yang lain ya. Ya, kepada Allah jelas adabnya harus tinggi. Kan insyari ata amarul insani
bitaklifin qati nafsihi turda'u ila qasma iniun. Allah yang membuat syariat. Di dalam agama kita kan Allah yang membuat syariat. Bukan manusia, bukan pikiran manusia, bukan nabi. Allah itu. Hukum taklifnya begitu. Allah yang membuat syariat di dalam agama kita ini memerintahkan kepada umat manusia dengan banyak taklif. Taklifnya diantaranya kalau dia membalas harus dengan hikmah dan maido, baik ucapannya. Dikembalikan taklif itu, ya kalau kita kembalikan kepada dua kategori. Taklif itu ada dua kategori, hukum ketetapan Allah. Ya, ada dua kategori. Hunaka syariatun tata'allaqu bil amali sholihati. Ada syariat yang berkaitan dengan amal johir kan. Nah, syariat kita misalnya amalan johirnya apa? Kalau dia menghujat kita harus berbuat baik. Ma'udah dengan hikmah. Kalau rasanya itu tetap kita berprasangka baik, gitu kan? Mau itu ucapannya harus baik. Ya. Itu syariat yang berkaitan dengan amal johir. Ta'alaku bil amali sholihah. Kemudian ya ada lagi wabaduhal akhiru ya ta'aliku bil amali dakhilati. Sebagian yang lain yang berkaitan dengan amal-amal batin. Ada amal-amal lahir, ada amal-amal batin. Nah, syariat yang berkaitan dengan amal yang johir, ilmunya disebut apa? Ilmu fikih, ilmu dakwah. Banyak ulama tuh, ya banyak. Itu belum modern itu. Walaupun dia apal fikih, hadis, belum modern itu. Menurut Allah belum modern. Harus dimodernisasi dengan ajaran tasawuf. Ya. Dan syariat yang berkaitan dengan batin itu baru moderasinya jelas, modern. Nah, kolbu kita namanya ilmu tasawuf. Namanya ilmu tasawuf. Ya. Kalau zahir kita namanya ilmunya fikih. Ya, itu harus sejalan kan? Tinggi fikih harus pula tinggi tasawuf. Betul kan? Nah, karena Islam ajarannya kafah kan? Jadi kalau dikerucutkan lagi orang yang memiliki pandangan moderat dalam agama harus memenuhi syariat zahir dan syariat batin. Itu perintah Allah. Maka belajar di sini khusus kita khususkan kepada syariat batin. Tapi ternyata kita menyampaikan syariat batin kalau syariat zahirnya nggak kuat, terpaksa andong menyampaikan syariat zahir. Ternyata setelah andong amati, ternyata banyak yang melanggar syariat zahir. Nah, ini repotnya. Ya. Syariat kita kan harus seimbang ya, syariat zahir, syariat batin atau syariat ruhani lah ya. Jadi artinya yang menggabungkan ilmu fikih dan ilmu tasawuf itulah pemahaman yang sangat modern. Itu menurut ajaran Islam. Yang di Al-Quran disebut, kalau Al-Quran disebut wasatiyah. Apa namanya? Wasatiyah, tanamkan itu. Jadi Islam itu ajarannya wasatiyah. Wasatiyah itu artinya digabungkan antara syariat zahir dengan syariat batin. Wasatiyah yang pemahamannya tawajun. Pemahamannya menjadi seimbang. Sebelum dia menghujat, dia berpikir jangan-jangan dia berprasangka baik nih. Ya, dia melakukan gitu untuk ngajarin kita. Itu tawajun, seimbang. Nah, antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf harus seimbang, tawajun. Makanya kita merujuk kepada Imam Malik rahimahullah, keterangannya sangat populer kalau kita membahas perkara-perkara keseimbangan yang disebut Islam sangat modern wasatiyah. Muntasyiwa fatan malam yatata fakuhu fakudi tujandikuhu. Artinya barang siapa yang bertasawuf amalan batinnya tapi ya dia beramal tasawuf, kita belajar tasawuf sekarang, tapi walam yatafikuhu, dia tidak berfikih ya, dia mengabaikan ilmu johirnya, merendahkan ilmu johirnya, maka disebut jindik. Apa? Jindik. Nah, jindik itu apa? Jindik itu yang kotor pikiran, itu jindik. Kotor jiwa,
jindik. Kalau syariat menyebut kotor jiwa namanya nifaq. Ya, ada kosakata yang sama atau munafik. Nah, itu dia. Ya, jadi kita berdoa agama kita dari hal-hal tadi. Jindik, nifaq, munafik. Jadi pengertian jindik, paham ya Iwan ya sampai di sini ya. Jadi sebaliknya nih. Man tafaqaha walam man tafaqah man tasawafa walam yatafaqah faqad tajandaqa wa man tafaqaha walam yatasawaf faqad fatafasaqa. Barang siapa yang berfikih mengamalkan amal johir saja kuat, tapi mengabaikan atau kadangkala menyepelekan amalan batin, dianggapnya bid'ah, tasawuf, maka dihukumi tafassaqo, fasik, dan itu termasuk dosa besar karena jati diri manusia adalah batin. Sama ya? Itu disebut fasik. Sedangkan kalau menguatkan amalan-amalan secara batin saja, merendahkan amalan zahir, maka disebut jindik. Ya, nah, kebalikannya gitu. Wa man jama bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menggabungkan antara amalan zahir fikih dengan amalan batin tasawuf, itulah yang betul, yang hak kata Allah. Itulah yang benar. Nah, Islam harus dipelajari secara kafah. Syariat zahir, syariat batin. Nah, jadi disebut moderasi adalah menggabungkan syariat zahir dengan syariat batin tawazun, seimbang. Paham ya? Jadi kalau ditarik ke dalam syariat yang menggabungkan antara fikih dan ilmu tasawuf, itu sangat modern. Moderasi itu kalau kita lacak dari sisi kebahasaan, dari bahasa Latin namanya moderatio, enggak berlebih-lebihan, enggak kurang-kurang banget, itu yang seimbang. Nah, konsep-konsep menengah itu kata Nabi begitu tuh, tawazun. Kalau pakai baju pas dengan size ukuran dengan nomornya, gitu tuh, pas. Kalau pakai yang merecet, ngepas, sempit, kekecilan, enak nggak dipakai? Nggak ya. Atau kelonggaran, nyaman dipakai nggak? Bisa jatuh ya. Betul kan? Nah, jadi yang enak gimana? Yang pas. Tawazun. Begitu juga beragama. Jadi harus pas. Ini fikihnya pas, ini tasawufnya pas. Nah, kalau ada yang membid'ah tasawuf, bingung nggak? Di Quran aja ada ayat-ayat mutasyabih, ada ayat-ayat hikam, ada ayat-ayat ahkam yang logika kan. Nah, itu dia harus pas di hati gitulah, gitu ya. Gitu ya. Nah, artinya moderasi ajaran Islam itu begitu tuh. Jadi sebetulnya watak karakter dari ajaran Islam itu moderat. Tapi kalau udah tahu yang modern itu yang gimana? Berarti orang fikih harus bertorekot. Nggak bisa teori. Karena hati nggak akan bersih kalau hanya teori. Justru menaikkan aku. Ya. Nah, praktek dari tasawuf itu ya teori. Karena di situ ada yang disebut tasawuf falsafi, itu teori. Dan tasawuf amali, yang dipraktekkan. Ya kan? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, itu ada di Al-Baqarah. Ya, Quran surat 143. Coba dibaca ikhwan. Nah, itu lengkap tuh. Wa kadzalika ja'alnakum.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama mayattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibah wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatnya sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan mengajarkan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Ya kan? Kesimpulannya itu kan? Nah, demikian pula kami jadikan kalian, kita kan dijadikan oleh Allah adalah umat Islam, umat yang adil. Adil itu kan seimbang. Wasato, wasatiyah. Jadi ajaran Islam itu kalau disebut modern sekali, bahasa Qur'annya di Indonesia Islam itu wasatiyah, wasato, ya kan? Sangat modern, nggak ada yang ngalahin. Jadi kalau modern itu sampai kiamat itu mengikuti arusnya gitu, ya. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Wasato itu secara bahasa mudahnya di tengah. Di tengah itu artinya tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jadi kalau politik nggak ada garis kiri, nggak ada garis tengah. Dia menyelesaikan di tengah-tengah. Artinya moderasi beragama itu komprehensif, bahasa kerennya lah ya. Ada orang-orang teori tasawuf, komprehensif. Wah, agama Islam komprehensif. Baca di Quran apa sebutnya? Nggak tahu katanya. Padahal wasatiyah, wasato. Dasarnya Quran Al-Baqarah ayat 143 kan? Nah, sangat modern. Cara pandang beragama kita komprehensif, keseimbangan, dan nanti nyaman tuh kita. Nggak ada musuh dalam menjalankan kehidupan dengan orang-orang yang berbeda. Akan nyaman kan? Ya tidak akan terjadi apa yang disebut dengan letupan-letupan ya, singgungan-singgungan. Jadi bukan arti kata jatuh harga diri. Karena kalau kita didesak juga akidah kita harus mendakwahi secara hikmah. Terima tidak terima itu urusan Allah kan. Umumnya kalau didoahi secara hikmah, Nabi aja orang Quraisy yang keras saja bisa tunduk kan. Nah itu dia. Jadi nggak lapang aja. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut, yang satu pakai sirnya, basmalahnya, yang satu pakai jahar. Nggak perlu diperdebatkan, ada dalilnya masing-masing. Kalau maupun mendebat harus melalui dalilnya kan gitu. Akhirnya kita akan saling menghormati, saling menghargai. Nah itulah pentingnya moderasi, judul kaji kita. Ya. Sehingga di tengah-tengah masyarakat yang beragama banyak enggak keyakinan ya
Banyaknya agama kan bermacam di Indonesia ini. Di negeri kita ini sukunya banyak kan? Iya kan? Cara pandang juga berbeda. Tapi kita diikat oleh itu hebatnya negara kita. Bhinneka Tunggal Ika kan gitu ya. Padahal udah ada di Islam. Wasatia. Iya kan? Kemudian kita damai. Insya Allah menjalani kehidupan di tengah keragaman. Kenapa? Karena cara pandang beragama, pemahaman agamanya sangat modern. Jadi orang setinggi apapun dari esteller pun dia beragama. Kalau menghujat namanya dia masih primitif tuh. Benar nggak? Masih ada yang primitif nggak? Ada, jangan ngaji sama andung tuh. Itu ke itu aja. Ya, lah andung menanamkannya dengan toreko. Dia nggak tahu kalau menanamkan kontrol mursyid itu ada melalui yang disebut bahasa batin yang tidak disadari, hikmah, membersihkan. Ya, nah ini perlu pemahaman yang dalam sebetulnya. Karenanya ajaran Islam sangat modern. Siapa bilang kampungan? Siapa bilang tertinggal? Datang kemari dong Ciku ini, gitu ya. Contoh syariat Islam itu lengkap loh. Buktinya lengkap syariat Islam itu ada amri, perintah, dan ada juga larangan kan? Fikih itu ada dua. Kalau jurusan fikih ini ya, fikih itu sebenarnya ada dua bentuk tuh. Ada perintah, adalah larangan. Contoh yang bersifat perintah, aqimus shalah, tegakkan sholat, tegakkan puasa, tegakkan zakat, haji, itu perintah. Jangan diperdebatkan, taklid aja. Itu perintah. Sholat, begini, zakat, gini, menurut kaya enggak. Langsung aja lakukan kalau ada duit. Ya, itu perintah. Yang sifatnya zahir, yang bersifat perintah. Ada yang bersifat larangan. Ya jangan diperdebatkan juga. Dilarang zina, dilarang menipu, dilarang riba. Iya kan? Oh bank syariah, bantu belau juga kalau jual waktu. Tetap aja itu larangan. Jadi nggak perlu bingung. Kemudian dari aspek batin, tasawufnya, ada perintah, ada larangan juga. Apa saja yang perintah yang bersifat aspek batin? Kita diperintahkan iman. Kepada siapa? Malaikat, Allah, jin, korin. Iya kan? Imani aja, nggak perlu diperdebatkan. Karena Allah yang ngasih tahu itu. Para malaikat kita harus kan. Ada malaikat apa di badan kita? Raqib, malaikat atid, CCTV. Betul gak? Percaya itu ada CCTV kita. Makanya hati-hati, wan, akhwat, dimanapun berada. Ya, hati-hati. Ada yang ngawasin. Waman yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Itu Quran tuh, ayat Kaf 18, nanti koreksi aja. Tidak ada satu kata pun yang terucap oleh antum, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Makanya orang itu nggak alasan, nggak bisa ngaji, jujur, malas, kalah mau hujan, gitu, ya nggak masalah. Itu yang diminta, karena kita masih kalah dengan setan, gitu kan? Nah ya. Ada yang datang ngaji ke semari tapi memerlukan supaya sehat aja badan, operasi aja. Ada nggak? Ngajinya enggak, padahal obatnya di ngaji. Ada di Kaf tuh 18. Jadi tidak keluar satu kata dari lisan kecuali malaikat raqib catat. Dia. Kalau raqib itu, kalau kanan letaknya baik, catat tuh tugasnya yang baik itu raqib. Atid, nganggur. Kalau kita buat baik, berarti catat atid buruk kiri. Ya, ini penuh bener yang kiri ya. Teleng ini malam hari itu. Nah, kira-kira itu. Jadi satu kata. Gimana kalau gibahnya 2 jam? Kebayang nggak? Penuh nggak tuh? Capek atid tuh nyatet tuh. Karena atid manusia. Itu perintah Allah kan? Ya, satu kata saja tercatat. Satu kata. Kalau 2 jam ribuan kata kan? Manggaru tuh atid tuh.
Siul-siul Rokib kalau dia ngerokok dia ngerokok aja terus gini. Gini. Kalau gibahnya 2 jam. Hari ini aja ada yang gibahnya sampai 2 jam. Nggak goblok tuh ahli agama tuh. Anu sebetulnya goblok tuh. Nggak belajarin agama modern tuh gimana. Makanya bagaimana menghilangkan gibah. Itu tadi yang dijelaskan di atas kan. Kadangkala sore-sore di depan rumah, maaf nih ibu-ibu nih. Di mall berjam-jam. Ya. Coba yang dilihat di medsos. Isinya gibah. Kena juga tuh. Berjam-jam lagi. Coba yang di kafe. Ada yang di kafe. Minum 1 gelas kopi, gibahnya 4 jam. Ada nggak? Maka tolong, kata Nabi, sibukkan dengan ibadah. Akhirul zaman ini. Kalau ingin berkah hidup. Makanya kita diajarkan dalam ilmu tasawuf apa? Jangan dong ajar. Ada zikir sir, kopi. Ya kan? Supaya jangan gibah tuh. Zikir sir itu letaknya di mana? Hati paling dalam. Asyir. Pas kita mau gibah, nunjukin hati itu. Di mana kita belajar, gimana hati kita supaya selalu zikir. Itu zikir sir namanya. Walaupun tidak terucap. Tapi timbul dari hati. Hikmahnya timbul. Itu dengan ajaran torekot. Tidak ada peluang berbuat dosa akhirnya. Tapi kalau hati kita lalai dari Allah, inilah yang membuat peluang dosa semakin banyak. Maka Ikhwan Akhwat, wabil khusus MAA, dimanapun berada, para ulama, kita sungguh luar biasa mendidiknya, ulama-ulama dulu. Terhadap muridnya, khususnya yang ulama-ulama yang ditarik kepada sisi rohani, apalagi yang sampai dia modern. Modern itu bukan karena didikan udah sekian. Tawazun, baca wirid ini petang, datang waktu pagi, zikir wirid, baca Quran, baca istighfar, kalimat tahlil, selawat, datang waktu petang, baca Quran lagi, istighfar lagi, zikir lagi, selawat lagi. Jadi disusun begitu itu oleh syariat supaya apa? Di Quran itu supaya tidak ada peluang untuk berbuat dosa di kehidupan yang banyak dosa akhirul zaman ini. Mudah-mudahan ini di part 1 insya Allah di Senin kita bahas lebih dalam lagi perkara modernisasi modernnya ajaran Islam itu secara sisi tarekat dan tasawuf dan secara syariat zahir. Wabillahi taufiq hidayah, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.